Halo semuanya, selamat datang di Radar Movies. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan rekap film menarik di channel ini. Kali ini kita akan nonton bareng film yang berjudul Mulan. Langsung aja kita mulai. Saat matahari terbit di atas sebuah desa di Cina, mantan tentara Hua Zhou yang diperankan oleh Zima menceritakan kisah putrinya Mulan. Sejak kecil, Mulan selalu tak kenal takut dalam menghadapi masalah. Dia terlihat mengejar seekor ayam mengelilingi desa, membuatnya berlari melintasi atap. Salah satu ubin tergelincir dan menyebabkan dia terjatuh. Tetapi Mulan meraih keseimbangannya dan mendarat dengan selamat, meskipun dia secara tidak sengaja mematahkan sayap patung Phoenix. Malam itu, ibunya, Li, yang diperankan oleh Rosalind Chou, berbicara dengan Zhou tentang perilaku Mulan. Khawatir dia tidak akan membawa kehormatan bagi keluarga sebagai seorang istri, dan saudara perempuannya, Xiu, yang diperankan oleh Elena Askin, akan menjadi istri yang lebih layak. Zhou berbicara dengan Mulan dan menceritakan kepadanya legenda burung Phoenix. Dia mengaku bahwa Mulan memiliki qi yang kuat, tetapi qi adalah untuk seorang prajurit, yaitu laki-laki. Your qi is strong, Mulan. But qi is for warriors, not daughters. Soon you'll be a young woman, and it is time for you to hide your gift away, to silence its voice. I say this to protect you. That is my job. Your job is to bring honor to the family. Bertahun-tahun kemudian di Jalur Sutra, seorang penyihir bernama Shan Yang yang diperankan oleh Gong Li membunuh dan mengambil identitas pria lain di dekat sebuah garnison kekaisaran. Sebuah tim tentara Roran yang dipimpin oleh Borikan yang diperankan oleh Jason Scott Lee segera menyerbu masuk ke garnison, membunuh beberapa pria dan meneror warga lainnya. Kaisar yang diperankan oleh Jet Li diberitahu bahwa Roran sedang menuju istana kekaisaran, dan dia tahu siapa Borikan karena Kaisar membunuh ayahnya dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu. Dia memerintahkan agar setiap keluarga di Cina mengirim putra terkuat mereka ke medan perang. Sementara itu, Kan mendirikan kemah dengan tentara dan Xianyang yang dia klaim tunduk padanya. Meskipun Kan tahu dia memiliki kekuatan lebih besar dari yang pernah dia inginkan. Dia ingin membalas dendam terhadap Kaisar atas kematian ayahnya, serta kejatuhan seluruh pasukan Roran, dan percaya tidak akan ada yang bisa menghalangi jalannya. Mulan yang sekarang diperankan oleh Liu Yifei dan Xiu yang sekarang diperankan oleh Sana Tang. Keduanya dipanggil untuk bertemu dengan matchmaker yang diperankan oleh Pei Pei Cheng, sehingga dia dapat menemukan mereka suami yang tepat. Setelah wajahnya di make up, para suster mengunjungi matchmaker. Seekor laba-laba turun dari langit-langit dan Mulan mencoba menyembunyikannya dengan menutupinya dengan teko. Tetapi Mak Comblang bersikeras agar teko tetap berada di tengah meja. Laba-laba muncul lagi dan membuat Xiu ketakutan, menyebabkan dia membalik meja. Mulan mampu menangkap cangkir dan teko sampai rambutnya terurai dan menutupi wajahnya, menyebabkan dia jatuh dan menghancurkan segalanya. Mak Comblang menghukum keluarga Hua, mengklaim bahwa mereka gagal membesarkan anak perempuan yang layak. Saat keluarga itu mulai berjalan kembali ke rumah, seorang utusan dari Kaisar tiba untuk memanggil orang-orang di desa untuk mengangkat senjata dan berperang dalam pertempuran melawan Roran. Ketika keluarga Hua dipanggil, Zhou yang tampak lemah dan lumpuh berjalan tanpa tongkatnya untuk menerima gulungan itu. Tetapi dia jatuh di depan utusan Kaisar tersebut. Mulan mencoba membantu, tetapi Li mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan mempermalukan ayahnya lebih jauh. I am blessed with 2 daughters. I will fight. No, you will only humiliate him further. Kemudian saat makan malam, Mulan mencoba untuk berdebat agar Zhou tidak pergi berperang. Tetapi dia bersikeras bahwa itu adalah tugasnya sebagai pria untuk mengikuti perintah dan bertarung. Setelah makan malam, Mulan melihat Zhou mencoba menggunakan pedangnya karena terlalu lemah untuk melakukannya. Mengetahui dia tidak bisa membiarkan ayahnya mempertaruhkan nyawanya, Mulan mengambil pedang dan baju besi ayahnya lalu menunggangi kuda mereka untuk bergabung dengan tentara Tiongkok. Di pagi hari, keluarga Mulan mengetahui bahwa dia telah mengambil pedang dan baju besi Zhou, dan mereka khawatir jika keluarga Roran tidak membunuhnya terlebih dahulu, tentara Cina akan melakukannya ketika mereka mengetahui kebohongannya. Zhou meminta pada sang Phoenix untuk menjaga Mulan. Mulan dan kudanya menempuh perjalanan yang sangat jauh, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan ke kamp tentara. Phoenix muncul dan membimbingnya sepanjang jalan, membawanya ke tentara yang lain. Saat berada di jalur untuk check-in,
seorang prajurit mengejek salah satu prajurit lain, Cricket, yang diperankan oleh Jun Yun, dan Mulan terjatuh dalam perkelahian tersebut. Prajurit lain, Cheng Hong Hui, yang diperankan oleh Yo Son An, mencoba membantu Mulan berdiri dengan mengejek dan dia menghunus pedangnya ke Hong Hui. Hong Hui melakukan hal yang sama. Mereka dihentikan oleh Komandan Tung yang diperankan oleh Donnie Yen yang memberitahu mereka bahwa dilarang berkelahi. Mulan memperkenalkan dirinya kepadanya sebagai Hua Jun dan Tung memerintahkan dia dan Hong Hui untuk kembali mengantri. Dia kemudian menemukan dirinya di antara tentara pria lain yang sedang bermain-main. Karena dia tidak nyaman memikirkan mandi bersama mereka, dia menjadi sukarelawan untuk tugas jaga malam. Para prajurit memulai pelatihan mereka di bawah asuhan Tung, termasuk tantangan berat yang mengharuskan para prajurit membawa ember dengan tangan terentang sampai ke puncak bukit besar. Seorang prajurit yang ketahuan selingkuh dikeluarkan dari ketentaraan. Mulan memamerkan keahliannya dengan mengeluarkan chi-nya, menunjukkan kepada para prajurit apa yang dia mampu selama duel tombak dengan Hong Hui. Tetapi dia takut dan dia hampir menyerahkan diri. Perlahan, Mulan mulai menjalin ikatan dengan tentara lain, termasuk Hong Hui dan 3 teman lainnya, Ling yang diperankan oleh Jimmy Wong, Yao yang diperankan oleh Cheng Tang, dan Po yang diperankan oleh Doua Moua. Kemudian mereka semua menyadari bahwa dia bau karena tidak mandi. Ketika Mulan pergi ke danau di malam hari untuk mandi, Hong Hui menemukannya dan mencoba bergabung sebagai teman, tetapi dia membelakanginya dan mencoba membuatnya pergi agar dia tidak mengetahui rahasianya. Borikan mengumpulkan anak buahnya di tendanya untuk mendiskusikan rencana pertempuran mereka. Para prajurit tidak peduli dengan kekayaan besar, tetapi lebih pada kekuatan dan balas dendam yang dikejarkan. Dia menjanjikan itu kepada mereka dan mengingatkan mereka bahwa Xianyang yang ada di sana dengan kedoknya sebagai elang hanya akan melayani dia. Kan memegang teguh kata-katanya sejak dia menemukannya setelah dia diasingkan dari desanya karena kekuatannya. Kemudian mereka melihat garnison lain di dekatnya dan membuat rencana untuk menyerang. Mereka melakukannya di pagi hari dan membunuh lebih banyak tentara. Tung memanggil Mulan ke tendanya, memperhatikan penggunaan chi-nya dan mengatakan bahwa ia mempunyai chi-nya yang kuat. Dia berpikir karena dia menahan diri karena warisan ayahnya. Mulan kemudian kembali ke danau untuk mencoba dan berlatih menyeimbangkan chi-nya. Setelah pelatihan yang lebih intens, Mulan mampu menyelesaikan tantangan di atas bukit sebelum orang lain yang membuat takjub semua prajurit lainnya. Namun, Mulan merasa tidak jujur ketika mengulangi 3 kebajikan yang terukir di pedang ayahnya: loyal, brave, dan true. Draw a sword. Loyal. Brave. True. Return sword. In. Dia kembali ke tenda Tung dengan tujuan mengungkapkan dirinya. Tapi Tung berpikir Mulan hanya gugup karena mereka menuju ke pertempuran melawan Roran keesokan harinya. Tung juga menyarankan bahwa ketika pertempuran selesai, dia ingin memperkenalkannya kepada putrinya. Mulan kemudian menghabiskan waktu di sekitar perapian bersama rekan-rekan prajuritnya untuk memberi mereka inspirasi. Keesokan paginya, para prajurit berkumpul saat Roran mendekat. Mereka menuju ke pertempuran dengan tim kecil Roran, menumbangkan tentara Cina yang mengejarnya kecuali Mulan. Meskipun dia berhasil membunuh beberapa Roran, Mulan ditemukan oleh Xianyang yang tahu bahwa dia berbohong. Chi-nya tidak kuat jika dia terus berbohong. Setelah pertengkaran singkat dengan penyihir, Mulan lolos dari cengkramannya dan kemudian memutuskan untuk mengikuti kata-katanya. Left foot. Charge. I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's Imperial Army. Then you will die, pretending to be something you're not.
Dia melepaskan armornya dan membiarkan rambutnya terurai. Kembali ke pertempuran dengan lebih kuat. Xianyang berubah menjadi kawanan burung gagak yang menyerang para prajurit. Ketika mereka melindungi diri bersama-sama, para Roran menggunakan ini untuk melawan mereka dengan melemparkan bola api ke arah mereka dengan ketapel, menghancurkan banyak dari mereka. Berpikir cepat, Mulan mengendarai kudanya, mengelilingi Roran, dan menipu mereka agar mengira para prajurit menyelinap di belakang mereka dengan menggunakan helm yang dipasang di tombak. Roran meluncurkan bola api ke arah itu, sehingga bola api itu menabrak gunung salju dan menyebabkan longsoran salju. Roran musnah sementara tentara yang tersisa nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup. Setelah salju reda, Mulan muncul untuk mengungkapkan dirinya kepada para prajurit sebagai seorang wanita. Tung mengusirnya dari tentara, tapi dia lebih baik mati daripada kembali ke rumah dalam aib. Kemudian Tung akhirnya memerintahkannya untuk pergi. Dalam perjalanan pulang, Mulan menangis sampai Xianyang datang untuk mengejeknya. Dia memberitahu Mulan bahwa dia pernah ingin mengambil jalan yang mulia, tetapi pengasingan dan ejekan dari orang lain membawanya ke jalan yang gelap. Xianyang mencoba membuatnya bergabung, mengatakan kepadanya bahwa kan sedang menuju kota kekaisaran untuk membunuh kaisar dan tidak menuju jalur sutra seperti yang diyakini Tung. Hal ini mendorong Mulan untuk kembali memperingatkan para prajurit. Dia mengejar mereka di jalan mereka dan memberitahu Tung tentang rencana sebenarnya Kan. Meskipun Tung tidak siap untuk mendengarkan seseorang yang berbohong padanya, Hong Hui melangkah untuk menjamin Mulan dan mengatakan bahwa dia percaya padanya, seperti halnya Ling, Yao, Pou, Cricket, dan banyak tentara lainnya. Xianyang berhasil sampai ke kota kekaisaran dengan menyamar sebagai kanselir kaisar yang diperankan oleh Nelson Lee dan mengklaim bahwa Borikan ingin menantangnya untuk berduel secara pribadi. Kaisar menyetujui dan pergi untuk bertarung. Sementara itu, Mulan memimpin para prajurit ke kota kekaisaran dengan menyerang pasukan Roran. Tung memerintahkan para prajurit untuk bertarung dan melindungi Mulan agar dia berhasil sampai ke kaisar. Mereka melawan beberapa Roran sebelum akhirnya disergap oleh Kan dan anak buahnya. Namun, Mulan berhasil sampai ke istana tetapi hanya menemukan Xianyang. Meskipun dia pikir sudah terlambat untuknya, Mulan meyakinkan Xianyang bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Dia memintanya untuk membantu membawanya ke kaisar. Xianyang berubah menjadi elang dan terbang menjauh hanya untuk diikuti Mulan. Xianyang kembali ke Kan dan mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita pejuang memimpin tentara Tiongkok dan bahwa dia akan datang untuknya. Mengetahui Xianyang dengan sengaja membawa Mulan padanya, Kan menembakkan panah ke arah Mulan ketika dia mendekat, tetapi Xianyang terbang masuk dan melindungi Mulan. Mulan menangkapnya saat dia kembali ke wujud manusianya dan mati. Mulan menemukan kaisar di atas sebuah bangunan di mana dia berencana untuk membakar kaisar hidup-hidup. Dia mencoba untuk melawan Kan dengan pedangnya, tetapi dia akhirnya kehilangan pedang itu ketika jatuh ke timah cair. Namun, dengan bantuan Phoenix, Mulan mendapatkan kembali Chi-nya dan terus bertarung dengan Kan. Mereka melompat ke sebuah besi yang menggantung, di mana Kan hampir menyebabkan Mulan kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tetapi dia menang, mengambil pedangnya dan memotong tali besi tersebut dan membuat Kan terjatuh. Saat dia pergi untuk membebaskan kaisar, Kan mencoba membunuhnya dengan panah. Kaisar menangkap panahnya dan memberikannya kepada Mulan yang menembakkannya kembali ke dada Kan dan akhirnya membunuhnya. Sebuah perayaan diadakan untuk kemenangan Mulan. Kaisar menawari posisi sebagai penjaga kekaisaran di pasukannya. Tetapi, meskipun Mulan sangat berterima kasih atas tawaran itu, dia merasa sudah terlalu lama jauh dari keluarganya. Kaisar menghormati keputusannya karena dia merasa pengabdian kepada keluarga adalah kebajikan utama. Saat dia pergi, Hong Hui mengejarnya untuk mengucapkan selamat tinggal dan meyakinkannya bahwa mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Mulan kembali ke desanya dan mendapati semua orang tercengang saat dia kembali. Xiu bersama sang mak comblang berhenti ketika dia mengetahui adiknya telah kembali. Mulan memeluk Xiu dan ibu mereka. Sebelum Zhou melangkah keluar, Mulan meminta maaf karena menentangnya dan kehilangan pedang ayahnya tersebut. Tetapi Zhou mengatakan bahwa dia adalah hal terpenting baginya dan mereka berpelukan. Segera, Tung tiba dengan tentara lain untuk memberitahu keluarga Mulan dan seluruh desa tentang tangannya dalam menyelamatkan kaisar dan kota kekaisaran, membuat semua orang bersorak. Dan terlihat mak comblang pingsan di sini.
Tung memberinya pedang baru yang berisi 3 kebajikan yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan satu simbol baru, yaitu pengabdian kepada keluarga yang ditambahkan mereka. Tung mengatakan bahwa Kaisar bersikeras agar Mulan mempertimbangkan kembali pilihannya untuk bergabung dengan pasukannya. Saat Mulan menengadah ke langit untuk melihat Phoenix sekali lagi, Zhao menutup narasinya dengan mengatakan bahwa putrinya akan menjadi legenda. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Movies. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan recap film-film menarik di channel ini. Stay tune!